kiai-kiai, dai-dai beda pendapat nggak ada masalah. Oh, imamnya juga berbeda pendapat. Jangan katakan Wahabi sesat. Jangan katakan Wahabi sesat. Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi maksudnya di Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana nggak tahu kita. Nggak sesuai dengan Quran, nggak sesuai dengan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga beruntung. Semua urusan kita Allah berikan kemudahan, kita mendapatkan yang terbaik, memberikan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Saya doakan semuanya ya. Kamu yang Salafi Wahabi, ya nonton sampai di sini aja nggak apa-apa. Setidaknya dapat bagian baiknya yang kita sepakati bersama. Kemudian kalau saya menyaksikan ada narasi seorang ustadz, tidak perlu disebut namanya karena sudah kelihatan gambarnya dan kalian pasti kenal. Di satu sisi dia mengatakan perbedaan itu biasa, maka jangan sebut Wahabi itu sesat. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kita bilang Wahabi sesat, kenapa dia nggak terima? Apakah dia Wahabi? Katanya mereka bukan Wahabi. Katanya mereka itu kalaupun mau disebut sebagai pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, seharusnya namanya Muhammadi, bukan Wahabi. Ini kok mereka membela Wahabi? Kita bilang Wahabi sesat, kenapa mereka tidak terima? Katanya bukan mereka Wahabinya. Yaitu urusan kalian lah. Artinya jangan malu-malu lah. Kalau memang mau menyatakan diri sebagai Wahabi, ya Wahabi saja akui, nggak usah tolak-tolak, nggak usah bernarasi-narasi itu panggilan orang Inggris lah, nggak usah bernarasi-narasi bahwa Wahabi itu adalah pengikut Wahab bin Rustum lah, tidak perlu. Toh nyatanya ketika kita bilang Wahabi sesat, bukan pengikut Wahab bin Rustum yang tidak terima, tapi kalian. Sehingga ada kalimat, jangan bilang Wahabi sesat. Toh kiai-kiai aja biasa berbeda, iya. Bukan masalah itu sebetulnya, tetapi masalah kenapa nggak terima kita bilang Wahabi sesat toh kalian merasa bukan Wahabi. Katanya kalian kan Salafi. Ini kon kadang kita bingung ya. Kita bingung. Kalian Muhammadi bukan Wahabi ya, katanya kan begitu. Walaupun ya sudah saya jelaskan berkali-kali bahwasanya Wahabi ya pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, artinya dipakai nama bapaknya, biasa itu. Hambali itu bukan pengikut Hambal, tapi pengikut Ahmad. Nama aslinya Ahmad, tidak disebut Ahmadi. Syafi'i itu nama aslinya Muhammad, tidak disebut Muhammadi. Dan banyak lain lah. Saya tidak perlu bawa kitab. Saya baca komen yang bagus kemarin. Lebih suka konten-konten saya yang begini saja ringan. Kenapa? Karena terlalu berat, terlalu pakai ilmu, nggak cocok. Karena yang kita bicarakan ya orang-orang yang memang tidak suka bicara ilmu berat-berat. Sukanya ngomong yang masuk akal. Sampai keluar-keluar agama tidak pakai akal, tetapi pakai kitab dan sunnah. Ketika kita bawakan kitabnya, kita bawakan sunnahnya, nggak cocok. Terus di satu sisi dia bilang aswaja itu menyelisih kitab dan sunnah, tidak cocok dengan kitab dan sunnah. Pertanyaannya, kalau tidak cocok dengan kitab dan sunnah, berarti aswaja ikut siapa? Aswaja kitab dan sunnah ke barat, berarti menurut dia aswaja itu ke timur. Artinya tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Kalau dicap tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, itu apa bukan dianggap sesat? Ini kan pertanyaan orang waras gitu loh. Saya selalu ingatkan, jangan dianggap semua orang itu bodoh, otaknya nggak berfungsi, sehingga dicekoki dengan narasi-narasi yang tidak masuk akal. Satu sisi keluar-keluar aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah yang mana? Kok tidak sesuai dengan kitab dan sunnah? Orang dianggap tidak sesuai dengan kitab dan sunnah itu artinya dianggap bukan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam mesti harus sesuai dengan kitab dan sunnah. Begitu lemis menuduh orang tidak sesuai kitab dan sunnah. Lalu tidak mau dikatakan Wahabi sesat. Dan tidak mau pula dikatakan sebagai Wahabi. Ini kan membingungkan sekali. Membingungkan sekali. Tidak perlu bawa kitab. Saya ingatkan, kasihan kepada ulama-ulama yang menulis kitab itu. Ilmu-ilmu yang mahal kok digunakan untuk menanggapi omongan-omongan sekelas itu ya. Omongan-omongan yang asal bunyi aja ya. Jadi tidak perlu ditanggapi terlalu tinggi, cukup waras saja.
Ketika ada orang bilang Wahabi sesat, kalian santai saja dong. Kalian kan bukan Wahabi. Atau kalau kalian tidak terima, berarti kalian Wahabi. Karena yang kita bilang sesat itu Wahabi. Wahabi. Ya. Walaupun dibilang sesat, saya ulangi, sudah menghormati. Daripada dibilang bodoh. Bodoh. Kenapa bodoh? Karena hitobuka yukhalifu al-waqi. Ucapan kamu itu menyelisihi kebenaran. Kalau seandainya pengetahuan kamu benar tapi ucapan kamu yang tidak sesuai, berarti ada penyakit, tidak connect apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan. Wah, pikun. Atau munafik, sudah tahu benar tapi mengucapkannya malah disampaikannya salah. Buruk sekali ya. Kalau nggak pikun ya munafik. Atau memang bodoh, pengetahuannya pun salah. Sudah ada dalilnya dibilang nggak ada dalilnya. Hanya karena bukan kata ulama mereka bahwa itu adalah dalil. Maulid Nabi nggak ada dalilnya. Sudah ada yang bilang ulama Ibnu Hajar. Waqad kharrajtu. Dan saya sudah mentahrij ada dalilnya. Dibilang nggak ada dalilnya. Karena mereka tidak terima dengan ucapan Ibnu Hajar. Al-Asqalani, bukan yang Al-Haythami ya. Yang sarahnya Fathul Bari. As-Suyuti mengatakan Maulid Nabi ada dalilnya. Ngotot nggak ada dalilnya. Setelah dikejar-kejar nggak dicontohkan Rasul. Jadi kalian itu sejauh apapun ngomong, lingkupannya di situ-situ saja. Tidak bisa membedakan apa itu dalil dan apa itu contoh. Dikiranya semua dalil itu harus berbentuk dicontohkan Rasulullah baru disebut ada dalilnya. Kalau begitu, kamu khutbah pakai bahasa Indonesia itu apa contohnya? Di mana Rasul pernah menerjemahkan khutbahnya? Segampang itu. Jadi ini saja, kamu luruslah berpikir itu. Bedakan antara contoh, artinya pernah dikerjakan Rasul, dengan dalil. Pernah dikerjakan Rasul itu hanya satu dari varian dalil. Itu namanya berarti dalil berupa hadis fi'liyah. Kalau semuanya harus pernah dicontohkan Rasul, berarti kamu negasikan dalil qauli, dalil takriri. Kalau semuanya pun harus diucapkan oleh Rasul persis, saya membolehkan maulidan, kanal maulidu jaizan, harus begitu. Berarti kamu itu tidak faham bahwa ada dalil umum, ada dalil khusus. Berarti kamu menuntut Rasul itu harus parsial, harus perbagian menyabdakan dalilnya. Bagaimana baca malam Yasin setiap malam Jumat? Ana uhibbu qira'ata Yasin lailatal Jum'ah. Harus begitu. Dikiranya Rasul goblok. Makanya belajar yang lebih luas. Kebenaran itu tidak mungkin hanya ditulis dalam kitab-kitabmu yang baru-baru itu. Sebelum kalian muncul, itu sudah dibahas. Sudah lengkap pembahasannya. Tinggal baca. Baca. Gimana menuduh orang tidak sesuai kitab dan sunnah hanya karena tidak sama dengan kalian? Hanya karena orang ziarah kubur, dianggap menyembah kubur. Oh, tidak ada kuburan mengandung barokah. Kok ngerti? Memang tahu Allah taruh di mana barokahnya. Ya, sudahlah ya. Tidak perlu terlalu jauh ya. Saya ingat pesan orang tadi itu yang komentar itu. Tidak perlu terlalu jauh. Toh ngomong dengan orang tidak lengkap akalnya ya. Cukup kita perbaiki cara berpikirnya. Tidak perlu diceruki ilmu terlalu dalam ya. Masalah nanti masalah. Jadi cukup ajak 1 tambah 1 itu 2. Kalau 3 itu tambah lagi 1. Begitu saja ya. Jangan ngotot 1 tambah 1 11 karena jejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.